Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa. Di sini Yasir dan Has menemui sahabat-sahabat sekalian dan saya ingin berbagi cerita, berbagi kisah tentang pengalaman saya di tahun 1957. Temanya adalah hari-hari menegangkan dan mengerikan. Ada suatu pengalaman yang cukup membekas dan tidak akan pernah bisa saya lupakan selama hayat di kandung badan, yaitu ketika masih duduk di bangku kelas 1 SMP pada tahun 1957. Sebagaimana diketahui, pemberontakan PRRI Permesta yang terjadi dan terpusat di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara langsung dapat diatasi oleh ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1957 itu. Semua wilayah dan kota-kota di Sumatera Barat kala itu berhasil dikuasai oleh ABRI di bawah komando Jenderal Ahmad Yani, tidak terkecuali kota Bukit Tinggi. Guna memulihkan dan menjaga kestabilan serta keamanan kota Bukit Tinggi, ABRI menempatkan Satuan Artileri Meriam Howitzer di bawah jam gadang, tepatnya di halaman depan gedung Tri Arga. Di sini digelar 5-8 unit meriam dengan semua moncong dan larasnya mengarah langsung ke pinggang Gunung Marapi yang diperkirakan wilayah pelarian para anggota PRRI. Hampir tiap hari, meriam-meriam itu memuntahkan peluru-pelurunya yang besar-besar itu ke pinggang Gunung Marapi. Lebih-lebih apabila terjadi perlawanan atau serangan dari PRRI. Suara dentuman meriam-meriam begitu menggelegar dan memekakkan telinga dan umumnya seringkali terjadi sekitar pukul 10 atau 11 pagi saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Dan biasanya seketika sekolah dibubarkan, lalu murid-murid disuruh pulang ke rumah masing-masing setiap terjadi kontak senjata seperti itu. Dan saya pun terpaksa harus pulang ke kediaman orang tua yang berada di Kampung Cina, sekarang diberi nama Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kampung Cina posisinya sangat berdekatan dengan jam gadang, dan kebetulan kediaman orang tua hanya berjarak 150 meter saja dari landmark kota Bukit Tinggi itu. Jadi, untuk bisa mencapai kediaman orang tua, tentu saja saya harus melewati jalan yang posisinya berada persis di bawah gelaran artileri meriam-meriam howitzer ABRI yang tengah memuntahkan peluru-pelurunya itu. Jaraknya hanya dipisahkan tebing setinggi 15 meter saja dari moncong-moncong meriam tersebut. Anda bisa bayangkan bagaimana saya yang masih kecil harus sendirian melawan rasa takut sambil berlari dan menutup telinga dari gelegar meriam-meriam itu untuk bisa cepat-cepat sampai di kediaman orang tua saya. Dan apabila suara tembakan terlalu ramai, tidak jarang pula saya harus menyelamatkan diri ke rumah-rumah orang lain yang terdekat. Dan bila mana suara-suara tembakan dan dentuman meriam telah mulai reda, barulah kemudian bisa melanjutkan langkah kecil saya menuju kediaman atau rumah orang tua. Nah, sahabat sekalian, begitulah sekelumit pengalaman pahit Yasir dan Has yang takkan bisa saya lupakan entah sampai kapanpun. Terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa. Di sini Yasir dan Has menemui sahabat-sahabat sekalian dan saya ingin berbagi cerita, berbagi kisah tentang pengalaman saya di tahun 1957. Temanya adalah hari-hari menegangkan dan mengerikan. Ada suatu pengalaman yang cukup membekas dan tidak akan pernah bisa saya lupakan
selama hayat di kandung badan, yaitu ketika masih duduk di bangku kelas 1 SMP pada tahun 1957. Sebagaimana diketahui, pemberontakan PRRI Permesta yang terjadi dan terpusat di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara langsung dapat diatasi oleh ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1957 itu. Semua wilayah dan kota-kota di Sumatera Barat kala itu berhasil dikuasai oleh ABRI di bawah komando Jenderal Ahmad Yani, tidak terkecuali kota Bukit Tinggi. Guna memulihkan dan menjaga kestabilan serta keamanan kota Bukit Tinggi, ABRI menempatkan Satuan Artileri Meriam Howitzer di bawah jam gadang, tepatnya di halaman depan gedung Tri Arga. Di sini digelar 5-8 unit meriam dengan semua moncong dan larasnya mengarah langsung ke pinggang Gunung Marapi yang diperkirakan wilayah pelarian para anggota PRRI. Hampir tiap hari, meriam-meriam itu memuntahkan peluru-pelurunya yang besar-besar itu ke pinggang Gunung Marapi. Lebih-lebih apabila terjadi perlawanan atau serangan dari PRRI. Suara dentuman meriam-meriam begitu menggelegar dan memekakkan telinga, dan umumnya seringkali terjadi sekitar pukul 10 atau 11 pagi saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Dan biasanya seketika sekolah dibubarkan, lalu murid-murid disuruh pulang ke rumah masing-masing setiap terjadi kontak senjata seperti itu. Dan saya pun terpaksa harus pulang ke kediaman orang tua yang berada di Kampung Cina, sekarang diberi nama Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kampung Cina posisinya sangat berdekatan dengan jam gadang, dan kebetulan kediaman orang tua hanya berjarak 150 meter saja dari landmark kota Bukit Tinggi itu. Jadi, untuk bisa mencapai kediaman orang tua, tentu saja saya harus melewati jalan yang posisinya berada persis di bawah gelaran artileri meriam-meriam howitzer ABRI yang tengah memuntahkan peluru-pelurunya itu. Jaraknya hanya dipisahkan tebing setinggi 15 meter saja dari moncong-moncong meriam tersebut. Anda bisa bayangkan bagaimana saya yang masih kecil harus sendirian melawan rasa takut sambil berlari dan menutup telinga dari gelegar meriam-meriam itu untuk bisa cepat-cepat sampai di kediaman orang tua saya. Dan apabila suara tembakan terlalu ramai, tidak jarang pula saya harus menyelamatkan diri ke rumah-rumah orang lain yang terdekat. Dan bila mana suara-suara tembakan dan dentuman meriam telah mulai reda, barulah kemudian bisa melanjutkan langkah kecil saya menuju kediaman atau rumah orang tua. Nah, sahabat sekalian, begitulah sekelumit pengalaman pahit Yasir dan khas yang takkan bisa saya lupakan entah sampai kapanpun. Terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.